96.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Cece Marlatu. Kami sedang berbincang tentang orang benar di tengah pencobaan. Dari Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1-3. Kekasih Tuhan bisa buka Alkitabnya masing-masing. Kayaknya sudah banyak yang hafal karena itu ada lagunya juga ya. Pak Cece dulu sering nyanyikan juga ini. Ya. Beliau ini di zamannya saya masih kecil waktu itu, beliau ini terkenal sebagai worship leader. Ya. Masih sering worship leader sekarang, Pak? Kecuali doa malam yang di Manyar. Okay. Khusus yang jam 10. Oke. Jadi itu tetap dipakai walaupun sudah ngajar, sudah rektor tetap Pak ya? Ya, karena pelayanan awal ya. Pelayanan awal. Oke. Baik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita semua goalnya pengen yang ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Tapi masih ada dilewati ayat 2. Ya. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa dimanfaatkan ya. 0315046000 teleponnya. SMS, WA 081333060000. Pak Cece. Ya. Ayat kedua. Kesukaannya Taurat Tuhan. Ini juga bahasa yang tidak umum, merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, itu bagaimana itu prakteknya? Gini. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kalau dalam bahasa pemahaman yang lebih spesifik, ya kita baca, kita pahami, kita mengerti, kita simpan dan kita lakukan. Dengan kata lain, jadilah pelaku firman. Okay. Cuma kadang-kadang kan kita setelah dengar kita amin. Nah sekarang melakukan enggak? Iya kan? Atau jangan-jangan malah gak baca sama sekali. Jadi kadang-kadang kita di gereja amin, mantap toh. Nah setelah pulang akhirnya kan kita seperti perempuan Yesus katakan, yang benih jatuh di pinggir jalan. Iya kan? Mantap waktu itu. Pulang orang tanya, tadi khotbah apa? Pokoknya mantap. Nah, pokok mantap apanya? Iya kan? Itu kayak soda ya. Nah, langsung turun. Betul. Jadi menyimpan, mengingat, terutama melakukannya. Sana yang harus kita kerjakan, karena di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata jelas, orang yang tidak melakukan firman Tuhan disebut penipu. Lah, kita enggak mau kan disebut penipu. Ya kan? Tapi kita wah, aku enggak nipu, tapi kamu enggak melakukan firman Tuhan ya penipu. Iya kan? Ya? Jadi yang saya masukkan firman Tuhan. Nah, ini yang membuat saya bisa menjadi seperti ini karena didikan orang tua. Emang gimana? Dulu orang tuanya didik gimana, Pak? Kami orang Indonesia Timur tuh zaman waktu itu semacam orang Israel, sinagog. Itu kami anak-anak dididik. Saya 5 saudara. Setiap Rabu malam dan Sabtu malam pasti ada persekutuan. Persekutuan itu enggak pernah nambah jemaatnya, 5 terus. Karena mama pimpin pujian, papa yang khotbah. Lagu-lagunya enggak lagu-lagu seperti ini. Waktu itu lagu-lagu Isa ada sobat kita, lagu-lagu lama itu kan. Nah, papa khotbah. Waktu itu saya pikir ini kita ini mau jadikan pendeta atau apa? Sekarang jadi pendeta. Jadi karena makanya orang Ambon kalau enggak tahu kalau zaman sekarang sudah kemajuan, tapi zaman-zaman kita firman sudah di kepala. Maksud firman di kepala kita hafal. Karena setiap hari itu enggak bisa absen. Hari Rabu malam dari jam 8 sampai jam 10. Kalau absen ada sanksi ya? Mau kemana kita? Pasti disangsi. Nggak ada TV juga. Nggak ada TV juga. Iya kan zaman itu kan. Cuma ada TVRI ya. Hitam putih lagi. Nah itu sudah Rabu malam, Sabtu malam. Jadi malam Minggu kita mau kemana? Nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa Pak Kuncar dong. Nah, mana mungkin dari jam 8 sampai jam 10. Selesai jam 10 udah tengah malam itu. Apalagi di kampung kan. Mau kemana lagi? Jadi kadang-kadang saya dan adik-adik saudara-saudara ini anak-anak udah dijadikan pendeta atau apa ya. Ternyata dari kami keluarga 5 orang nih, 3 orang jadi pendeta. Puji Tuhan. Jadi memang ajaran itu tepat. Nah, Alkitab ini yang diajarkan baca, beliau terangkan sekalipun mungkin bukan seperti pengkhotbah sekarang, tapi beliau baca dengan kesederhanaan. Kami terima.
Nah, itu masuk dalam pribadi kami. Sehingga pada saat saya akan keluar dari rumah ke sekolah di Jawa, Papa saya berkata, saya ingat, saya tidak pernah lupa. Nyong, panggil saya kan Nyong kan. Bukan Monyong lo ya. Nyong Ambon. Nyong, dia bilang, kamu boleh nakal, kamu bikin apa sih boleh, jangan sampai jual Tuhan Yesus. Itu loh. Jual Tuhan Yesus maksudnya jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Ingat perkataan Papa, ingat firman Tuhan, itu tetap mengiang. Jadi waktu memang pertama sampai di Jawa pikir wah bebas, saya kepengen lagi. Iya, itu karena apa? Alkitab yang dibawakan disanggung saya sampai hari ini saya bicara di depan dikasih Tuhan di radio ini. Di radio ini saya tidak tahu tuh Alkitab di mana. Karena saya pikir sudah cukup, firman sudah di kepala dari SD sampai SMA. Banyak sudah ngelontok kan. Jadi kalau zaman kami itu kalau buka Alkitab kan biasanya kan ada indeks. Kami tidak ada indeks. Dibilang aja nudup Yeremia. Nah, tahu apa itu nudup Yeremia? Apa itu? Ratapan. Kita beratapan sekarang. Nah, makanya kita tuh hafal. Iya kan? Iya. Sehingga nah akhirnya ayat yang kedua ini, kesukaan Taurat Tuhan itu yang menjadikan kita hidup tenang, aman, karena ada janji-janji Allah. Selain ingat, baca, simpan, renungkan, lakukanlah firman Tuhan. Jadi jangan sekedar amin waktu kita di gereja, setelah kita pulang lalu kita beraktivitas, kita bersosialisasi, kita berinteraksi, lalu lupa akan perkataan firman Tuhan. Akhirnya bisa keluar kata-kata kotor kan. Nah itu dia. Keluar lagi perbuatan yang cincai lah. Ada semua orang melakukan itu gitu ya. Seharusnya kan kembali, kalau aku lakukan ini memang orang udah tahu. Ada satu mata. Nah itu loh. Itu yang Tuhan, makanya ayat ketiga tergenapi. Di depan orang mungkin kita bagus, baik, tapi Tuhan lihat sampai dasar hati kita yang terdalam. Tidak bisa tersembunyi itu. Jadi yang kedua yang saya mau katakan, supaya ayat ketiga tergenapi, ayat 1 ada 3 poin, fasik, dosa, dan pencemooh. Kita di tengah-tengahnya itu, tapi kita harus tetap benar. Jangan ikut. Nah yang kedua, ayat kedua, kesukaannya Taurat Tuhan, jadikan tuh firman tuh kesukaan. Karena memang itu perkataan Tuhan yang akan, kalau sudah jadi rema, dahsyat jadinya. Biasanya kalau kita menghadapi pencobaan itu muncul. Nah itu makanya seringkali saya katakan bacalah Alkitab. Kenapa? Memang kadang-kadang waktu kita baca Alkitab kita tidak ngerti, sudahlah. Nanti baca saja. Nanti pada saat kita ada persoalan, ayat yang kita tidak ngerti muncul di sana. Berarti untuk itu. Nah kalau kita tidak pernah baca Alkitab, Tuhan mau kasih apa? Nah itu dia. Masa Tuhan kasih cerita sinetron? Makanya baca Alkitab. Nah saya seringkali ngajarkan anak-anak saya baca Alkitab tuh yang bagus. Bolehlah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kadang-kadang kan membosankan juga kan. Apalagi di Kejadian sudah mulai nama-nama Sialtiel, Rehabiam itu sudah kan. Berapa orang yang bilangan itu lagi kan? Saya anjurkan mereka pagi hari baca Perjanjian Baru, malam hari mau tidur baca Perjanjian Lama. Jadi kapan paling tidak 2 pasal. Saya anjurkan Matius pasal pertama, nanti Kisah Rasul pasal pertama, itu untuk pagi hari. Malam hari Kejadian pasal pertama, mulai dari Mazmur pasal 1, berurutan sampai sampai habis, balik lagi gitu. Nanti kita akan ketemu benang merahnya. Nah kalau kita baca bolehlah baca dari mana, dari Kejadian tapi lama-lama bisa agak apalah bosan. Tapi kalau kita baca seperti itu ada benang merahnya. Makanya saya anjurkan seringkali bacanya divariasi. Nah harus diingat, setelah diingat simpan, lakukanlah. Saya yakin ayat ketiga pasti tergenapi. Dan yang penting itu bukan kejar setoran selesai satu Alkitab betul, tapi harus benar-benar direnungkan. Itu. Jadi saya ini mau cepat-cepat mau ke mana, tapi biasa kan baca Alkitab. Nah akhirnya baca selesai. Yang penting kita sudah baca. Itu kan. Ya sudah. Saya katakan kalau Anda kata mau seperti saya pergi sekarang. Ya saya bangunnya memang pagi harus baca dulu dong. Ya kan? Atau mungkin ada acara jam 9. Anda bangun jam 7. Ya, sebelum jam 7 bangun baca dulu dong. Salah baca yang penting kejar setoran. Oke, Pak, hari-hari ini bicara tentang merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang semua memudahkan kita ya. Orang kadang jarang buka Alkitab, kemudian dengar
khotbah di YouTube, Ya, dengar pengajaran di sana sini. Media sosial begitu mempengaruhi dan mewarnai kehidupan zaman now. Ya. Dan ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sepertinya itu sesuai dengan saya ini tadi kembali lagi orang zaman sekarang kan malas baca ya. Orang Indonesia khususnya. maksud saya. Tapi kita harus lakukan. Nah, itu kan kadang-kadang membingungkan kita yang ya kalau mungkin Pak Cece sudah belajar khusus tentang Alkitab, tentang teologi ya begitu ya. Dan itu kadang-kadang ada pertentangan antara doktrin A, doktrin B, ada pendapat A, pendapat B, yang sepertinya itu sesuai dengan firman Tuhan ada firman Tuhan. Akhirnya ada banyak kebingungan yang dialami oleh kekasih Tuhan mungkin yang mendengarkan itu. Bagaimana menyikapi hal ini? Saya memberikan masukan untuk hal-hal seperti itu. Anda baca Alkitab dulu dan diskusi dengan gembala sidang Anda. Ya, jangan sampai karena memang ada banyak tafsir. Nah, biasanya ada orang yang menafsir yang mungkin berbeda dengan tafsiran yang di Alkitab. Dia katakan Alkitab, tetapi kadang-kadang tafsirnya agak sedikit miring. Nah, ayo diskusikan dengan gembala sidang Anda. Kan biasa di gereja kan ada pemahaman Alkitab, ada apalagi itu sel group, macam-macam. Ayo diskusikan. Jangan sampai pendeta ini katakan ini, kalau pendeta ini katakan ini, mana yang betul? Ayo diskusikan. Kita tidak usah menyalahkan kiri kanan. Kita kembali ke Alkitab, ya. Nah, nanti di gereja atau di oleh gembala sidang atau penetua yang memahami Alkitab akan menjelaskan. Itu begini. Karena memang seringkali ya itu tadi seperti itu dikatakan kemajuan zaman ini kadang-kadang tafsirnya agak apalah gimana gitu. Apalagi bagi kita yang sudah zaman now ini sudah malas baca Alkitab gitu kan. Di mana di HP aja sudah ada Alkitab. Sudah ada Alkitab, tapi nggak pernah dibaca. Karena itu Anda lebih baik ada punya selain HP di HP buku, ada buku. Itu paling enak buku supaya tahu batasnya. Nah, bisa jadi waktu garis-garis. Nah, waktu Anda baca ada rema muncul. Kasih tanda, catat supaya anda bisa tahu ternyata ini. Nah, karena itu minta pimpinan Roh Kudus supaya anda keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bagi saudara yang mungkin mendengar pendeta A berkata ini, pendeta B ini, yuk berdoalah lalu diskusikan dengan gembala sidang Anda. Ya, sebab yang memelihara iman memang Tuhan, tetapi melalui gembala sidang Anda. Iya kan? Supaya kita ini tidak tersesat kemana-mana. Ya. Baik, walaupun itu tetap bicara kekristenan, bicara tentang Alkitab, tapi kalau itu menyesatkan Anda ya jangan jangan ikut-ikut lah ya gitu. Oke, Pak, kembali di firman Tuhan tadi di Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada orang-orang yang beberapa kali tanya, kok Taurat ya? Taurat itu kan perjanjian lama. Kita kan orang perjanjian baru, jadi Taurat nggak berlaku lagi. Bagaimana dengan orang yang berargumen seperti ini? Saya mau katakan pada setiap saudara yang berargumen seperti ini, memang Taurat perjanjian lama, tetapi sekali lagi karena sudah dikanonisasi antara PL, penilaian baru, lalu bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan sampai Taurat itu memang perjanjian lama, tapi perjanjian baru akan ada perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, Taurat itu. Nah, makanya dijadikan satu, nggak bisa dibuang ya. Nggak bisa dibuang. Kanonisasi, sudah dikanonisasi. Jadi lah, memang perjanjian lama katakan Taurat, tapi di perjanjian baru udah Injil, surat-surat gitu kan. Baik, kekasih Tuhan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Silakan Anda bisa telepon kami, SMS ataupun WA bisa Anda manfaatkan ya. Dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan serta menanggapinya sesaat lagi.